Perkenalkan, nama saya Aura Larasati Devansyah dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang permainan sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Berdasarkan cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini, sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Tahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863, ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883, dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Perlahan, olahraga ini mulai menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Kemudian, pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Sepak bola dimasukkan sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908. Kemudian Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional ini. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Yang pertama adalah peraturan tentang gol yang sah. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang kedua, peraturan tentang waktu permainan. Waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit, yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian. 45 menit pertama lalu akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim, yaitu sebanyak 11 pemain. Terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 kali pergantian pemain per sisi. Setelah itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan mengenakan sarung tangan yang empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk 1 kapten, di mana yang nantinya akan memakai karet kapten. Selanjutnya adalah peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kartu kuning artinya tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Selain itu, 2 kartu kuning sama artinya dengan 1 kartu merah. Kemudian adalah ukuran lapangan, gawang, dan bola pada permainan sepak bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lain atau lebar lapangan yang disebut sebagai garis gawang.
aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional dengan panjang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter. Adapun lingkaran tengah yang memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 2,44 meter dan lebar 7,32 meter. Kemudian bola terbuat dari kulit dengan berat 396-453 gram dengan keliling 68-71 cm. Kemudian adalah teknik dasar permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Berikut adalah teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan sepak bola. Yang pertama ada teknik dasar mengoper bola atau passing. Akurasi operan mengacu pada kemampuan pemain menggunakan kedua kaki untuk mengirim bola ke tujuan yang diinginkan pemain. Ada beberapa teknik passing yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut ini beberapanya. Yang pertama ada inside of the foot atau dengan kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi, sehingga rekan kita pun dapat semakin mudah menerima operan dari kita. Yang kedua adalah passing dengan kaki bagian luar atau outside of the foot. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai untuk passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Kemudian ada instep drive atau teknik passing dasar sepak bola. Teknik passing instep drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai di rekan yang benar. Pemain dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangannya. Kemudian ada chip pass atau teknik passing kick point. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek, hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak terhenti dan terkena tubuh lawan. Yang kedua adalah teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak memantul lagi dan direbut oleh lawan. Untuk itu, perlu keahlian dalam menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama menggunakan kaki bagian bawah. Caranya, ketika bola akan sampai, gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Agar terjadi dengan mulus, pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. Kemudian, menggunakan kaki bagian dalam. Caranya, saat bola mendekat, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Kemudian menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik ini lebih sulit dilakukan dibandingkan dua teknik sebelumnya, namun lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola, terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. Kemudian teknik menggiring bola atau dribbling. Keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling, manuver, dan membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak gol. Yang pertama, dribbling menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa juga pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan dalam mengontrol bola. Yang kedua, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika
Pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Kemudian yang ketiga adalah dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini bisa dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi seperti lari. Kemudian adalah teknik mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh dan mempertahankan penguasaan bola serta melindungi bola dari lawan. Dengan kontrol bola yang baik, pemain dapat menerima dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah teknik kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain yang dapat menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola juga dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan, seperti dapat menambah kebugaran dan stamina, dapat meningkatkan kerja tim dan sosial, baik untuk kesehatan mental, baik untuk kognisi, dan membantu problem solving anak. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.